Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat cermat. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan ya materi kita. Kita sampai pada materi perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pada pembahasan hari ini kita akan mulai dengan pembahasan tentang perkalian bilangan pecahan. Di sini ditampilkan beberapa contoh permasalahan yang melibatkan bentuk perkalian bilangan pecahan. Baik, kita mulai dari contoh yang pertama. Untuk meracik suatu ramuan obat, seorang apoteker menuangkan 1/8 liter cairan X setiap 1 jam selama 5 jam. Diulang, seorang apoteker menuangkan 1/8 liter setiap 1 jam selama 5 jam. Jadi di sini proses penuangan cairannya itu dilakukan berulang ya. Berulang setiap 1 jam selama 5 jam. Berarti berapa kali apoteker itu menuangkan cairan itu? Ya, berarti 5 kali ya. Karena setiap 1 jam dituangkan, kemudian selang 1 jam berikutnya dituangkan kembali, selang 1 jam dituangkan kembali, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah berapa liter kandungan cairan X dalam ramuan obat tersebut? Penyelesaian dari permasalahan ini sebagai berikut ya. Apoteker tadi menuangkan 1/8 liter cairan setiap jam selama 5 jam. Jadi di sini penuangan cairannya itu dilakukan secara berulang atau penambahan cairannya itu dilakukan secara berulang. Jadi kalau kita tuliskan sebagai perhitungan, berarti 1/8 ditambahkan pada jam pertama, kemudian jam kedua ditambahkan kembali 1/8, kemudian yang jam ketiga ditambahkan lagi, jam keempat ditambahkan lagi, dan terakhir jam kelima ditambahkan lagi. Sehingga di sini bentuk perhitungannya adalah penjumlahan dari 1/8 tambah 1/8 tambah 1/8 tambah 1/8 tambah 1/8. Karena penyebutnya sudah sama, yaitu sama-sama 8, berarti kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja ya. Jadi 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1. Jadi hasilnya adalah 5/8. Nah, di sini kita bisa gunakan juga prinsip dari perkalian ya ketika kita belajar bilangan bulat, yaitu di mana penjumlahan yang berulang itu kita bisa ubah menjadi bentuk perkalian. Jadi penjumlahan berulang dari 1/8 ini kita ubah menjadi bentuk perkalian menjadi 1/8 kali 5. Nah, karena di sini yang depan itu adalah bilangan pecahan 1/8, sedangkan yang kedua itu adalah bilangan bulat 5, maka kita harus jadikan dulu 5 ini menjadi bilangan pecahan. Caranya gampang, tinggal kita ubah menjadi bentuk pecahan berpenyebut 1. Jadi 5 kita ubah menjadi pecahannya adalah 5/1. Jadi sekarang perhitungannya adalah 1/8 dikali 5/1. Nah, untuk bentuk perkalian bilangan pecahan yang seperti ini, kita tinggal hitung pembilang kita kalikan pembilang, penyebut kita kalikan penyebut. Jadi 1 kalikan dengan 5, 8 kita kalikan dengan 1. Jadi hasilnya adalah 5/8. Ya, mudah ya. Kita coba contoh yang kedua. Seorang apoteker ingin mengambil setengah dari cairan Y yang ada di dalam botol. Jika banyak cairan dalam botol adalah 4/5 bagian, tentukan banyak cairan yang diambil oleh apoteker tersebut. Nah, persoalan ini bisa juga kita selesaikan menggunakan
kita selesaikan dengan model perkalian bilangan pecahan, yaitu setengah dikalikan 4/5. Nah, pada perhitungan kali ini ingin ditampilkan perhitungan perkalian bilangan pecahan menggunakan pita bilangan sebagai ilustrasi ya. Nanti kalian perhatikan, mudah-mudahan akan lebih memperjelas materi tentang perkalian bilangan pecahan. Di sini kita akan melakukan perhitungan setengah dikali dengan 4/5. Kita ilustrasikan. Yang pertama dalam 4/5, di sini ada satu benda persegi panjang, kemudian dibagi menjadi 5 bagian. Berikutnya kita ambil 4 bagian, kita beri arsiran warna biru ya. Jadi benda yang berarsir biru itu nilainya adalah 4/5 atau 4 bagian dari 5 keseluruhannya. Kemudian yang kedua, benda yang sama ukurannya, kemudian kita bagi 2, kemudian kita ambil 1 bagian dari 2 bagian keseluruhan. Jadi yang ini mewakili 4/5 yang berarsir biru, sedangkan yang berwarna kuning ini mewakili bilangan 1/2. Kemudian bentuk perkaliannya tinggal kita gabungkan kedua bilangan ini, kedua benda ini ya. Jadi benda pertama digabung dengan benda kedua. Jadi sekarang benda persegi panjangnya terbagi menjadi berapa bagian? Ya, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang bagian atas, yang bagian bawah juga 5. Berarti benda yang sama ini, persegi panjang ini, sekarang terbagi menjadi 10 bagian. Nah, hasil dari perkaliannya itu adalah bagian yang diarsir biru tapi sekaligus juga berwarna kuning. Jadi ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, dan 4. Yang ini enggak, karena hanya berwarna kuning. Yang ini enggak, karena hanya berwarna biru. Berarsir biru, ini juga enggak. Ini juga enggak, ini juga enggak, dan ini juga enggak. Jadi hasil perkaliannya adalah 4 bagian per, dari keseluruhannya berapa bagian sekarang? Ya, 10 ya. Jadi hasilnya adalah 4/10. Ini adalah bentuk perhitungannya. 1/2 dikali 4/5 berarti pembilang kali pembilang, 1 kali 4, penyebut kali penyebut, berarti 2 kali 5. Hasilnya adalah 1 kali 4 itu 4, 2 kali 5 itu 10. Yaitu 4/10. Ya, mudah ya. Lanjut. Contoh yang lain, 5/8 dikalikan 2/3. Jadi satu benda dibagi 8, kemudian kita arsir biru yang 5 bagian, karena mewakili 5/8. Benda kedua dibagi menjadi 3 bagian, diarsir warna kuning yang 2 bagian, karena mewakili 2/3. Kemudian kedua benda ini digabungkan. Sekarang bendanya terbagi menjadi berapa bagian? Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang bagian atas. Berarti yang tengah juga 8, yang bawah juga 8. Jadi benda ini sekarang terbagi menjadi 24 bagian. Nah, yang hasil perkaliannya mana? Yaitu yang berarsir biru dan berwarna kuning. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Jadi hasilnya adalah 10/24. Ini adalah perhitungannya. 5/8 dikali 2/3 berarti pembilang kali pembilang, 5 kali 2, kemudian penyebut kali penyebut, 8 kali 3. Jadi hasilnya adalah 10/24. Nah, dengan cara yang sama kalian bisa untuk menyelesaikan soal ini ya. Contoh soal nomor 1 dan nomor 2. 1/3 kali 4/5 berapa hasilnya? Kemudian yang kedua 5/6 kali 3/8 hasilnya berapa? Mudah ya. Nanti kalau merasa kesulitan diskusikan di komentar ya. Saling berdiskusi di sana. Kita lanjut. Kesimpulannya untuk perkalian bilangan pecahan, A/B dikali C/D berarti pembilang kalikan pembilang, A kalikan C per penyebut kali penyebut, yaitu B kalikan D. Jika hasilnya bukan pecahan sejati, maka lanjutkan dengan menyederhanakan. Bagaimana cara menyederhanakannya? Bagi pembilang dan penyebutnya dengan FPB-nya. Oke ya.
Kita lanjut ke materi berikutnya adalah pembagian bilangan pecahan. Contoh yang pertama. Seorang apoteker mempunyai sepertiga bagian gelas cairan kimia. Jika cairan tersebut akan dibagi menjadi 2 gelas lain secara merata, maka masing-masing gelas akan terisi berapa bagian. Ini adalah ilustrasinya. Ini cairannya sepertiga bagian gelas. Jadi dimisalkan di sini gelasnya itu maksimal berisi 6 ml misalnya ya. Maka ketika sepertiganya berarti cairannya itu sampai di angka 2. Karena kalau penuh itu harus sampai di angka 6. Di sini hanya diambil sepertiganya berarti sampai di angka 2. Nah, dari cairan yang setinggi sampai angka 2 ini akan dibagi menjadi 2 gelas lain yang kosong ya. Dibagi menjadi 2 gelas lain yang kosong. Ada 2 gelas diisikan. Ya, kemudian gelas kedua juga diisikan. Nah, tampak di sini ya. Karena tadinya tinggi cairannya itu 2, kita bagi menjadi 2 gelas lain, maka masing-masing akan setinggi 1 ya. Tinggi cairannya sekarang tingginya adalah 1. Berarti masing-masing gelas itu berisi 1 bagian dari 6 bagian keseluruhan gelas ya. Jadi volume cairannya di masing-masing gelas adalah 1/6. 1 bagian dari 6 bagian keseluruhannya. Oke, kalau dituliskan dalam bentuk matematika, berarti 1/3 dibagi 2. Perhitungannya menjadi 1/3 kali 2 atau 1/6. Nah, secara umum ini adalah bentuk pembagian pecahan dengan bilangan bulat. Oke, contoh 2. Sebuah papan kayu memiliki panjang 6/7 meter. Jadi tidak ada 1 meter ya papan kayu ini, 6/7 meter. Papan kayu tersebut akan dipotong-potong sehingga masing-masing potongan itu 2/7 meter. Berapa banyak potongan yang dihasilkan? Ya, ini adalah papannya 6/7. Berarti untuk menjadi 1 meter sisa 1/7 ya. 1/7-nya tidak ada. Kemudian dari papan ini akan dipotong-potong 2/7 meter. Nanti akan jadi berapa potongan? Oke, 2/7 berarti 2 bagian ini ya. 2 bagian kemudian potong di sini. Seret. 2 bagian potong lagi di sini. Seret. 2 bagian lagi. Jadi 2 bagian kita potong, 2 bagian lagi kita potong, 2 bagian lagi kita potong. Nah, ternyata akan menjadi 3 potong papan ya. Dari satu papan yang sepanjang 6/7 tadi, setelah dibagi-bagi dengan 2/7 maka akan menjadi 3 bagian, 3 potongan. Ya. Kalau dituliskan dalam bentuk matematikanya berarti 6/7 dibagi 2/7. Ini nanti hasilnya harus 3 ya. Tadi kan hasilnya menjadi 3 potong. Ya, 6/7 dibagi 2/7. Kemudian diubah menjadi bentuk perkalian, tapi pecahan yang kedua harus dibalik. Ini dari 2/7 dibalik menjadi 7/2. Kemudian dihitung biasa 6 kali 7 per 7 kali 2. Nah, di sini ada bilangan yang sama ya, 77 ya. Perhatikan cara perhitungannya. Pertama kita gunakan sifat komutatif, 6 kali 7 kita balik menjadi 7 kali 6. Kemudian kita pisahkan ini karena di sini ada 7/7 dan 6/2. Nah, 7/7 itu 1, 6/2 itu 3. Jadi hasilnya adalah 3. 1 kali 3. Nah, ada cara yang lain. Perhatikan cara yang lain. Nah, karena di sini ada 7/7, kita ingat ini tadi hasilnya menjadi 7/7 ya. 7/7 itu nilainya 1. Perkalian dengan bilangan 1 itu tidak mengubah hasil, maka lebih baik untuk menyederhanakan perhitungan ini kita hilangkan saja. Karena hasilnya pasti 1, kemudian dikalikan dengan bilangan yang lain tidak akan berpengaruh.
Jadi sekarang tinggal 6 dibagi 2 atau 6/2. Hasilnya adalah 3. Nah, itu akan lebih sederhana ya perhitungannya ya. Oke, aturan umum pembagian pada bilangan pecahan. Perhatikan di sini, A per B dibagi C per D, perhitungannya diubah menjadi bentuk perkalian. Nih, dari pembagian diubah menjadi bentuk perkalian. Tapi ada syaratnya. Pecahan yang kedua, C per D, harus dibalik menjadi D per C. Nah, baru dikalikan biasa ya. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Oke, lanjut. Contoh penerapannya. Berikut adalah contoh penerapannya. Yang contoh pertama, sebuah peta menggunakan skala 1/200. Artinya, setiap 1 cm jarak pada peta mewakili jarak sebenarnya adalah 200 cm. Jika titik A dan B pada peta berjarak 2,5 cm, berapa jarak sebenarnya kedua tempat tersebut? Nah, di sini dalam soal ini jarak 1 cm pada peta itu mewakili jarak 200 cm sebenarnya. Nah, ketika jarak pada peta itu 2,5, jarak sebenarnya berapa antara kedua titik tersebut? Di sini kita mendapatkan satu perbandingan atau pembagian yang nilainya harus sama, yaitu 1/200 itu nilainya harus sama dengan 2,5 dibanding dengan X. X itu adalah jarak sebenarnya ya. Jadi untuk perhitungan ini kita lakukan perkalian silang. 1 dikalikan X, kemudian 200 dikalikan 2,5. Jadi nilai X-nya sama dengan 200 kali 2,5 dibagi 1. Jadi nilai X-nya adalah 500. Jadi jawaban dari soal tadi adalah jarak sebenarnya dari A ke B adalah 500 cm atau 5 meter. Ya, dalam permasalahan ini kita bisa juga membuat sebuah perbandingan ya. Dalam 1 jam menghabiskan 2,5 liter. Kalau dia mengecat 5,5 jam, maka akan habis berapa liter gitu ya. Jadi 1/2,5 itu nilainya harus sama dengan 5,5 per X. Kemudian caranya sama seperti tadi, dikalikan silang, jadi 1 kali X sama dengan 2,5 kali 5,5. Jadi X sama dengan 2,5 kali 5,5 dibagi 1. Hasilnya adalah 13,75 liter. Itu adalah jumlah cat yang dihabiskan selama 5,5 jam. Nah, untuk pembagian perkalian dan pembagian bilangan pecahan campuran. Langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama adalah ubah dulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Karena dalam perkalian atau pembagian, untuk pecahan campuran itu tidak bisa langsung. Jadi harus diubah dulu menjadi pecahan biasa. Setelah menjadi pecahan biasa, baru lakukan operasi perkalian atau pembagiannya. Nah, jika hasilnya menghasilkan pecahan yang tidak sejati, maka langkah terakhirnya harus dilakukan penyederhanaan. Ini ada 2 contoh. Contoh yang pertama adalah 2/3/5 dibagi dengan 3/4. Nah, kita harus ubah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Ingat ya caranya ya. 2 bagian yang bulat dikalikan dengan penyebut 5, kemudian ditambahkan dengan pembilang 3. Ya. 2 kali 5 ditambah 3 per 5 dibagi dengan 3/4. Ini adalah cara untuk mengubah pecahan campuran, ini harus diingat. 2 bagian yang bulat kalikan dengan 5 penyebut, kemudian jumlahkan dengan pembilangnya 3. Ya, jadi hasilnya adalah 2 kali 5 10 tambah 3 13/5 dibagi dengan 3/4. Kemudian diubah jadi bentuk perkalian, pecahan yang kedua dibalik, jadi 4/3. Kemudian kalikan biasa, 13 kali 4, 5 kali 3. Jadi hasilnya adalah 52/15. Contoh yang kedua, ini adalah gabungan, perkalian, penjumlahan, dan pembagian. Ingat urutan dalam penyelesaian. Urutan dalam penyelesaian dengan operasi campuran ya, ada perkalian, ada penjumlahan, ada pembagian.
Urutannya berarti yang harus kita lakukan lebih dulu adalah perkalian atau pembagiannya, kemudian terakhir adalah penjumlahan atau pengurangan. Jadi penjumlahan dan pengurangan itu dilakukan pada bagian akhir dari perhitungan. Ya, jadi yang harus kalian hitung lebih dahulu adalah setengah kali 1/3, kemudian 2/9 kali 10/6. Hasil dari yang pertama, kemudian baru jumlahkan dengan hasil yang kedua. Oke, caranya seperti ini. Nah, kita hitung dulu. Ingat, ini adalah pecahan campuran, berarti harus diubah dulu menjadi pecahan biasa. Bagian yang bulat, kalikan penyebut, tambahkan dengan pembilangnya. 1 kali 3 tambah 1/3. Jadi hasilnya adalah setengah kali 1 kali 3, 3 tambah 1, 4, 4/3. Ditambah 2/9 dibagi 10/6 tadi ya, ingat. 2/9 dibagi 10/6. Jadi diubah jadi bentuk perkalian, tapi pecahan yang keduanya dibalik nih. Bukan 10/6 tapi dibalik menjadi 6/10. Nah, sekarang tinggal dihitung perkaliannya. 1 kali 4, 4 per 2 kali 3, 6. Kemudian 2 kali 6, 12 per 9 kali 10, 90. Nah, untuk penjumlahannya, ingat penjumlahan pecahan itu harus menyamakan dulu penyebutnya. Di sini penyebutnya adalah 6 dan 90, jadi harus disamakan dulu. Di sini penyebutnya 6, di sini penyebutnya 90. Jadi harus disamakan dulu ya. Kita jadikan berapa? KPK-nya adalah 6 dan 90 adalah 90. Jadi pecahan yang berpenyebut 6 yang harus kita kalikan dengan 15. 4-nya kali 15, 6-nya kali 15. Tujuannya agar nanti penyebutnya sama-sama 90. 4 kali 15 itu 60 ditambah dengan 12 per 90. Jadi hasilnya adalah 72/90. Ternyata pecahan ini masih bisa kita sederhanakan ya. Yaitu kita cari FPB dari 72 dan 90. Berapa? Ya, FPB-nya adalah 18. Jadi 72-nya dibagi 18, 90-nya dibagi 18. Sehingga kita menghasilkan pecahannya yang terakhir adalah 4/5. Oke, demikian untuk materi kali ini. Mudah-mudahan jelas. Terima kasih sudah mengikuti sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.